Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan UAS Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Sona Aji SAGMM. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi yang pertama sifat-sifat dan tugas Rasul, kemudian ada kekhususan risalah Nabi Muhammad SAW, kemudian yang ketiga itu adalah kewajiban kepada Rasul. Nah, di sini saya Mendarah Pujastanto dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, untuk yang pertama terkait dengan sifat-sifat dan tugas Rasul. Nah, utusan atau orang yang dikirim untuk suatu tugas, untuk pengertian Rasul sendiri itu adalah dalam arti bahasa itu adalah utusan atau orang yang dikirim untuk suatu tugas. Itu pengertian Rasul berdasarkan bahasa. Kemudian untuk berdasarkan istilah itu adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan syariat agama dan ditugaskan untuk menyampaikannya kepada orang banyak. Nah, untuk pengertian dari iman kepada Rasul itu adalah yang pertama, beriman kepada Rasul itu berarti mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih dan mengutus beberapa orang pilihan sebagai Rasul. Nah, mereka menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, untuk sifat wajib dan mustahil, untuk sifat wajibnya itu ada sidik, itu adalah maha benar, kemudian fatonah itu adalah cerdas, kemudian amanah itu dapat dipercaya, kemudian ada tablik itu menyampaikan, kemudian ada untuk sifat mustahilnya itu ada kizib itu adalah dusta, kemudian ada baladah itu adalah bodoh, kemudian kitman itu menyembunyikan, dan khianat itu adalah si penipu. Nah, untuk pengertian dari ulul asmi itu adalah nabi dan rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan luar biasa dalam menghadapi penderitaan dan gangguan dalam tugasnya menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya adalah Nabi Muhammad SAW, kemudian ada Nabi Isa, kemudian ada Nabi Musa, kemudian ada Nabi Ibrahim, dan ada Nabi Nuh. Nah, kemudian apa sih perilaku yang mencerminkan beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala? Nah, dalam bekerja dan mencari penghasilan itu adalah ibadah. Kemudian dalam perjuangan menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, kemudian mengikuti dan mengembangkan sifat-sifat wajib dan menghindari sifat-sifat mustahil bagi Rasul dalam perilaku sehari-hari. Nah, kemudian apa sih fungsi beriman kepada Rasul-Rasul Allah? Untuk fungsinya itu adalah sebagai perantara ya, atau wasilah untuk memperoleh ajaran yang benar berdasarkan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sebagai langkah berhati-hati dalam bertindak sebagai suri tauladan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kekhususan risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk yang pertama itu adalah karakteristik risalah Nabi Muhammad SAW. Itu adalah risalahnya memiliki keistimewaan dibandingkan dengan risalah-risalah sebelumnya, yakni adalah risalah yang sempurna. Ini dijelaskan dalam Quran surat 5 ayat 3. Kemudian diperkaya dengan pengalaman penerapan risalah sebelumnya, dan dilengkapi dengan hal-hal baru yang belum pernah ada di risalah sebelumnya. Dan Rasulullah menyebut 5 keistimewaan risalahnya dari risalah sebelumnya. Nah, 5 keistimewaan itu diberikan kepada seorang nabi pun itu sebelum Nabi Muhammad itu adalah Nabi Muhammad diberikan pertolongan melalui rasa gentar yang mencekam hati musuh sejauh perjalanan 1 bulan. Kemudian
bumi ini dijadikan sebagai masjid dan sarana bersuci ya, dimana pun seseorang dari umatnya itu mendapati waktu salat maka salatlah. Kemudian dihalalkan memakan semua ganimah, sedangkan tidak dihalalkan untuk seorang pun sebelum Nabi Muhammad. Kemudian diberi syafaat. Kemudian Nabi dahulu itu diutus untuk kaumnya saja, sedangkan Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia. Nah, ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim. Untuk yang pertama itu, ciri-ciri yang pertama itu penutup para nabi. Nah, Rasulullah Muhammad SAW itu adalah nabi terakhir atau rasul terakhir ya, karena kalau tidak ada nabi lagi berarti tidak ada rasul lagi. Nah, tentang datangnya nabi terakhir ini telah banyak ditunggu-tunggu oleh ahli kitab. Pendeta Bukhara mengingatkan kepada Abu Thalib agar segera kembali ke Mekah karena kemenangan yang dia bawa bersamanya Nabi Muhammad SAW untuk berdagang di Syam ini sedang dicari-cari oleh ahli kitab. Orang-orang Yahudi eksodus dari Palestina yang ke Mekah itu membawa dengan harapan Nabi terakhir diangkat dari Bani Israel. Untuk yang kedua itu adalah penghapus risalah-risalah. Nah, saat seorang rasul hadir di suatu kaum, maka risalah sebelumnya di kaum tersebut itu tidak berlaku lagi ya. Begitu pula ketika Rasulullah SAW diutus, maka risalah sebelumnya itu batal, atau Rasulullah dengan tegas bersabda, seandainya Musa hidup di antara kalian, ada cara lain kecuali mengikutiku. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian untuk ciri yang ketiga itu adalah membenarkan para nabi. Rasulullah SAW itu datang membenarkan para nabi sebelumnya. Begitulah para nabi yang diutus oleh Allah. Mereka itu membenarkan para nabi sebelumnya atau yang semasanya ya. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surat 2 ayat 89 itu Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Beliau SAW pun demikian. Nah, ini dijelaskan dalam surat Quran surat 2 ayat 101. Bahkan beliau SAW selalu memuji para nabi dan rasul sebelumnya. Saat dari Taif bertemu dengan Asad atau Nasrani itu yang berasal dari Ninawai itu, maka beliau SAW mengatakan bahwa di Ninawai itu pernah hidup saudara beliau ya, yang bernama itu Yunus bin Matta. Nah, untuk ciri yang keempat itu adalah penyempurna risalah-risalah. Nah, ini adalah hadis tentang bangunan yang kurang satu batu bata itu menunjukkan bahwa risalah Nabi Muhammad SAW adalah risalah yang menyempurnakan risalah sebelumnya. Itu kemudian Islam itu adalah agama yang sempurna. Ini adalah nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada umat ini. Mereka tidak memerlukan lagi agama lain, tidak memerlukan nabi lain yang lain selain yang mereka. Dan untuk ciri yang kelima ya, ini untuk seluruh manusia itu nabi-nabi sebelum itu diutus untuk kaumnya saja ya, sedangkan Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh manusia. Nah, nabi-nabi sebelumnya itu memanggil dengan ungkapan wahai kaumku. Ini dijelaskan dalam surat 7 ayat 59, 65, 73, 80 dan 85. Rasulullah SAW memanggil dengan wahai manusia. Nah, ini dijelaskan dalam surat 7 ayat 158, dan Allah pun menegaskan bahwa tugas beliau adalah seluruh manusia. Nabi Musa pun diutus untuk Bani Israel. Tapi karena ada di bawah kekuasaan Fir'aun, Musa pun mesti berhadapan dengan Fir'aun. Nah, untuk ciri yang keenam itulah rahmat bagi sekalian alam. Nah, bahwa beliau SAW itu diutus untuk seluruh alam ini dan menjadi rahmat bagi alam semesta. Ini dijelaskan dalam Quran surat 21 ayat 107. Nah, Rasulullah SAW telah mentarbiyah umatnya hingga menjadi umat yang beramal, aktif dan produktif. Hasil-hasil kerja mereka tidak hanya dinikmati oleh umat Islam saja, tapi umat Islam lainnya. Bahkan untuk bukan hanya manusia, binatang dan tumbuhan serta seluruh alam ini pun menjadi terpelihara karena risalah ini. Nah, untuk yang materi yang ketiga itulah terkait dengan kewajiban kepada Rasul. Nah, dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya itu mengikuti sunnahnya ya, dan jihad fisabilillah itu seorang mukmin akan mendapat dua kebaikan yang selalu ia minta dalam doanya, yaitu kebaikan di dunia dan di akhirat.
untuk kebaikan di dunia itu yang pertama kecintaan. Allah itu mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Kalau Allah sudah mencintai, semua hamba-hambanya pasti akan mencintainya. Yang kedua itu rahmat Allah itu sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa pastilah kami limpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Ini surat Al-A'raf ayat 96. Kemudian yang ketiga itulah petunjuk Allah. Orang yang beriman dan beramal saleh akan mendapat petunjuk dan petunjuk tambahan sehingga kehidupannya lebih baik. Dan yang keempat itulah kemuliaan adalah milik Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian yang kelima itulah kemenangan Allah telah menjamin dalam kitab sucinya bahwa semua tentaranya itu adalah yang akan menang, sebab orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah sedangkan orang-orang kafir itu akan berperang di jalan takhut. Untuk yang kedua itulah kebaikan akhirat. Untuk yang pertama itu syafaat dalam bahasa dunia adalah semacam kata beles atau rekomendasi. Karena itu tidak ada yang dapat memberi syafaat di hadapan Allah kecuali orang yang diizinkannya. Hanya Nabi Muhammad SAW yang diberi izin untuk memberi syafaat kubra di akhirat ini. Keceriaan wajah orang yang tidak mengindahkan batas-batas Allah di dunia terlihat muram karena wajahnya mereka menunjukkan tidak adanya harapan. Sebaliknya orang-orang yang beriman dan beramal soleh tampak ceria karena Allah memberi jaminan kehidupan mulia setelah kematiannya. Bekas-bekas wudhu dan amal soleh mereka di dunia akan memancarkan cahaya yang menerangi. Dan kebaikan di akhirat, ya lanjutannya itu adalah yang ketiga itu berdampingan dengan Rasul. Mereka yang mentaati Allah dan Rasulnya akan bersama para nabi, para sidikin, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Mereka adalah teman yang sebaik-baiknya. Untuk yang keempat itu bersama dengan orang pilihan Allah, memilih di antara para hamba-hambanya orang-orang yang terbaik. Mereka itu adalah para nabi, para sidikin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Ini dilihat dari surat An-Nisa ayat 69. Kemudian yang kelima itulah keberuntungan. Dibandingkan nikmat yang telah Allah berikan, itu amal manusia betapapun banyaknya tidak ada artinya sama sekali. Manusia tidak dapat menghitung nikmat itu sementara amalnya dapat dihitung. Meskipun demikian Allah tidak akan pernah zalim sedikit pun. Betapapun kecil amalnya akan dibalas dengan berlipat-lipat ganda karena itu sesungguhnya merupakan keberuntungan bersama apabila amal tidak seberapa yang ia kerjakan di dunia akan mendapatkan balasan yang lebih besar bahkan abadi. Nah, terima kasih. Sampai di sini pemaparan saya mempresentasikan terkait dengan ujian akhir semester Gasal ya, pendidikan agama Islam. Untuk materi saya hari ini adalah sifat-sifat dan tugas Rasul. Kemudian ada kekhususan risalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adalah kewajiban pada Rasul. Saya Andara Pujastanto dari Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.